anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, segala puji kepunyaan Allah. Mudah-mudahan Allah terus mengizinkan kita jadi hamba yang istiqomah sampai nanti kita berpulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Jazakumullah khairan jamaah, sudah meluangkan waktunya malam Ahad yang biasanya mungkin family time, tapi kita duduk di majelis ilmu. Teringat pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum fi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu lewat daripada taman-taman syurga, duduk sejenak di taman syurga. Sahabat terus kemudian bertanya, "Apa riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa sih taman-taman syurga dunia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, halaqah zikir atau majlis-majlis ilmu. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak akan menikmati hangat dan indahnya syurga akhirat siapa-siapa yang belum menikmati indah dan hangatnya syurga dunia. Artinya sebelum nanti kita masuk tempat yang indah syurganya Allah di akhirat, kita masuk dulu nih syurga dunia yang namanya majlis ilmu. Luruskan niat, bulatkan tekad, semata hanya berharap kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniai keberkahan buat kita semua insya Allah. Hadirin, tema kita Adabul Mufrad yang judulnya kali ini adalah tentang berkunjung. Dari Sayyidina Abu Hurairah, an Abi Hurairah annahu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zara rajulun akhalahu fi qarabah fa arsadallahu lahu malakan 'alal madrajatih faqala aina turid qala akhan li fi hadhihi al-qaryah faqala hal lahu 'alayka min ni'matin tarubbuha qala la inni uhibbuhu fillah qala fa inni rasulullah ilaik annallah ahabbaka kama ahbabtahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau cerita ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Jadi ada sahabat Nabi mau ngunjungin saudaranya di salah satu desa, di salah satu tempat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada laki-laki yang mau safar ke tempat temannya tadi. Mau ziarah ke tempat temannya. Jadi makna zara atau ziarah itu tuh bukan cuma sekedar kalau kita mengunjungi orang yang sudah wafat. Tapi ziarah juga kepada yang masih hidup. Mau kemana mas? Ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Allah kirim malaikat kepada pihak yang lagi berkunjung ke tempat saudaranya. Lalu malaikat itu pun berkata kepada laki-laki tersebut. Kata malaikat, aina turid? Hambanya Allah, kamu mau kemana? Kata beliau, akhan li fi hadhil qaryah. Saya mau berkunjung ke tempat saudara saya di suatu desa. Faqal hallahu alaika min ni'matin tarubbuha. Apakah kamu berkunjung ke rumah dia supaya kamu dibayar lunas hutang-hutangnya, atau kamu punya hajat kepadanya yang bersegera untuk kamu untuk berkunjung padanya? Jadi ditanya sama malaikat, emang ada urusan apa kamu ke sana? Urusan utang, finansial, atau urusan harta yang kamu harus cepat-cepat menyelesaikannya sama dia? Ini beda jemaah. Makanya kalimatnya malaikat menegaskan, ini urusan apa nih? Urusan bisnis, kamu berkunjung urusan bisnis, urusan dagang, urusan finansial, urusan nagih hutang, atau pure silaturahim. Lalu orang ini pun menjawab ketika malaikat nanya,
apakah kamu punya urusan finansial sama dia yang harus terselesaikan sesegera? Beliau jawab, la, enggak. Enggak ada urusan finansial, enggak ada urusan utang, enggak ada urusan bisnis, enggak ada kepentingan dunia. Kecuali inni uhibbuhu fillah. Saya berkunjung ke rumah saudara saya karena ini sesungguhnya aku uhibbuhu fillah. Aku mencintainya karena Allah. Jadi beda. Kita datang ke tempat saudara kita urusannya bayar utang. Urusannya nagih utang. Urusannya bisnis. Urusannya konten. Atau pure untuk uhibbuhu fillah. Karena aku mencintainya karena Allah. Beda nih. Lalu dikatakan kepada laki-laki tersebut. Qala fa inni Rasulullah ilaik. Wahai fulan, ketahuilah aku malaikat yang sedang menyamar yang Allah utus untuk membersamaimu, dan aku menanyai ini karena Allah perintahkan kepadaku, anallah ahabbaka kama ahbabtahu. Dan aku membawa kabar Allah mencintaimu sebagaimana kamu mengunjungi rumahnya karena kamu mencintainya karena Allah. Allahu akbar walillahilhamd. Di hadis Bukhari ini kita dapat ilmu jamaah. Berkunjung ke tempat saudara kita, urusan apa itu bisa menjadi penyebab cintanya Allah datang kepada kita. Kalau cuma urusannya karena konten, cuma dapat itu. Kalau urusannya karena distributor dengan supplier, cuma itu doang. Kalau urusannya produsen sama konsumen, cuma itu doang. Kalau urusannya sekedar nagih hutang, cuma itu doang. Kalau urusannya hanya sekedar urusan dunia tanpa ada kepentingan, aku berkunjung ke rumahmu karena bersilaturahim, aku mencintaimu karena Allah, dia nggak dapat hadis yang dijanjikan ini. Makanya siapapun yang sering berkunjung ke rumah saudaranya, perlahan yang pelan-pelan dia harus ubah niatnya. Kenapa datang? Makanya tadi malaikat nanya, aina turid, kamu mau kemana? Qala akhan li fi hadhil qaryah. Saya mau kunjungi rumah saudara saya fi hadhil qaryah, di suatu desa. Faqal hal lahu alaika min ni'matin tarubbuha. Emang kamu ada urusan dunia sama dia yang harus diselesaikan? Kata beliau, la lakini uhibbuhu lillah. Enggak, tapi aku mencintainya karena Allah. Itu tuh yang jadi garis bawah terang-terang jemaah. Mas Zaki mengunjungi Mas Rizky. Urusan apa Mas Zaki mengunjungi Mas Rizky? Datang ke rumah Mas Rizky karena supaya sekedar menyelesaikan tugas. Mas Rizky membalas kunjungan ke Mas Zaki cuma nyelesain konten. Cuma dapat itu aja. Kenapa kamu berkunjung tempat gurumu? Ya formalitas aja lah, gak enak guru ngundang soalnya. Gak dapat apa-apa. Apa yang membuat Anda berkunjung ke saudara Anda? Kalau sekedar dunia, kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha awi imra'ah yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kamu keluar rumah tuh karena apa? Lid dunya yusibuha, kalau cuma keluar dari rumah menyambangi tempat saudara, lid dunya karena urusan dunia, maka cuma dapat itu aja. Bisnis cuma dapat bisnis. Urusan supplier sama distributor cuma urusan itu aja. Produsen ke konsumen nganter barang cuma itu aja. Guru datang ke tempat murid tujuannya cuma sekedar ngajar mulia, tapi cuma dapat itu aja. Tapi manakala seseorang itu mengatakan inni uhibbuhu fillah, aku berkunjung ke rumahnya karena aku mencintainya karena Allah, maka malaikat itu mengatakan ini ada info dari Allah bahwasanya annallah ahabbaka, Allah sangat mencintaimu kama ahbabtahu, karena engkau mencintai saudaramu karena Allah. Termasuk jamaah hadir di Masjid Fatimatuz Zahra Al-Azkiyah ini sebab apa? Saya datang karena saya nggak enak, soalnya saya pengurus. Saya datang karena saya nggak enak, saya diamanahin A, amanahin B, amanahin C. Kalau cuma sekedar itu, cuma dapat itu aja. Saya nggak enak harus masang sound. Kalau cuma karena nggak enak harus masang sound, harus masang apa segala macam, cuma dapat itu aja jemaah. Tapi dia nggak dapat bagaimana Allah cinta kepadanya. Tapi siapa yang duduk bermajlis ilmu, pertama niat cari wajahnya Allah, kedua niat untuk sila ukhuwah, menyambung tali persaudaraan antara sesama muslim,
yang itu dilandaskan karena aku mencintaimu karena Allah, maka Allah mencintai kita karena kita mencintai saudara kita karena Allah. Pelajaran pertama, berkunjunglah, bersilaturahimlah. Loh, tapi kan silaturahim sama yang punya rahim. Kalau yang beda rahim namanya sila ukhuwah, sama saja. Ada dua pendapat, silaturahim itu maknanya yang sesama rahim. Ada yang mengatakan silaturahim juga yang sama seperti dari Nabi Adam. Kita kan semua anak cucu Adam. Kita semua kan keturunan Nabi. Nggak usah takut. Ada keturunan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kita menghormati beliau. Beliau keturunannya baginda Rasulullah dari jalur Bunda Fatimah binti Muhammad SAW. Kita memuliakan beliau. Tapi jangan lupa, saya, Anda, kita semua juga keturunan Nabi. Nabi siapa? Kita keturunan Nabi Adam. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang buruk amalnya, nasabnya nggak bisa nolong dirinya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Siapapun orangnya, kalaupun dia buruk amalannya, nasabnya nggak bisa nolong dirinya. Makanya teman-teman, yang pertama, berkunjunglah pada saudara-saudara kita dan bawalah niat tatkala berkunjung dengan niat mencintai saudara kita karena Allah. Karena udah banyak jamaah. Orang kali ini berkunjung ada maunya, ada maksudnya. Ingin dapat exposure, ingin sekedar hanya konten belaka. Sudah banyak mungkin orang berkunjung hanya sekedar itu. Dan sekarang sedikit banyak kita sering dipertontonkan dengan hal-hal yang demikian. Tujuannya hanya sekedar keuntungan dunia dan lagi-lagi dunia. Tanpa pernah ada pandangan tentang akhirat. Tanpa pernah ada pandangan aku berkunjung ke rumahmu karena Allah. Jadi agak-agak simpang siur, agak-agak abu-abu kita melihat ini orang punya maksud apa kunjung ke rumah saya. Makanya perlu dipertegas, Anda datang ke tempat orang itu tujuannya apa? Sekedar dunia? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau kamu tujuannya dunia, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Cuma dapat dunia yang kita idam-idamkan semata. Tapi ridhonya Allah enggak dapat. Tapi cintanya Allah enggak dapat. Dulu Rasulullah itu sering mengunjungi rumah salah seorang sahabat. Bahkan ini kerennya Rasulullah tuh nggak pilih-pilih, bukan hanya sekedar mau mengunjungi rumah orang yang kaya-kaya aja, tapi bahkan ini hebat dan kerennya akhlaknya Rasulullah. Rasulullah bahkan pernah ngunjungin rumah salah seorang sahabat yang miskin papa. Sahabat kedatangan Rasulullah yang miskin ini, maksudnya sahabat yang miskin ini kedatangan Rasulullah kaget. Ya Rasulullah, Anda berkenan main ke rumah saya tapi saya gak punya apa-apa. Akhirnya terus dia berusaha nyari di belakang. Ada sesuatu gak yang bisa dikasih? Akhirnya ada anggur. Anggurnya masam kecutnya luar biasa. Disuguhkan ke Rasulullah. Karena disuguhkan Rasulullah ambil terus dimakan. Begitu tahu rasanya kecut, Rasul melempar sesungging senyum seolah gak terjadi apa-apa. Sampai terus kemudian tuan rumahnya bertanya, anggurnya enak ya Rasulullah, buahnya enak ya Rasulullah. Rasulullah cuma tersenyum aja, dimakan. Habis satu nampan, kanan kiri nggak dikasih. Sahabat sampai nanya, ya Rasulullah biasanya Anda kalau berkunjung dikasih makanan pasti kami ditawarin. Kami ditawarin, kok kali ini engkau makan sendirian. Apa jawab Rasulullah ketika sudah pulang di perjalanan kepada para sahabat? Aukamakal, Rasulullah mengatakan itu tadi buahnya masam kecut banget. Maka saya habiskan aja sendirian, takut-takut kalau kamu yang memakannya kamu wajahnya berubah. Nggak bisa bohong, dalam arti wajahmu akhirnya mengecewakan tuan rumah. Ini bukan berarti bohong, tapi ini menjaga perasaan tuan rumah. Jadi jamaah nanti kalau bertamu, tuan rumahnya ngasih sesuatu, terus kita rasa kurang berkenan, tuan rumahnya nanya, enak peteknya, enak jengkolnya, wah, bilang enak jamaah. Atau mungkin kita bisa dengan kiasan-kiasan, Masya Allah, ini siapa yang masak? Apakah yang masak pengen nikah nih? Kebanyakan garam, asinnya banget misalkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau bisa sebisa mungkin berkunjunglah ke tempat saudara kita. Tapi niatin karena
Allah. Siapa yang berkunjung karena Allah, dia dapat cintanya Allah. Karena malaikat mengatakan, Anallah ahabbaka, sesungguhnya Allah mencintai dirimu, kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Hadirin tahu nggak apa yang membuat persaudaraan itu akan lebih banyak dominan, kekal dan awetnya? Salah satunya adalah tali persahabatan yang diikat dengan tali agama Allah. Persahabatan yang diikat karena iman, ini persahabatan yang insya Allah lebih kuat daripada persahabatan yang diikat dengan selain iman. Ada orang bersahabat karena hobi, hobinya selesai, maka dia pun juga selesai bersahabatnya. Ada karena kesamaan motor, tatkala motornya sudah ganti seri yang lain atau merek tipe yang lain, dia nggak bisa ngumpul lagi. Mobil pun juga demikian. Mobil A kumpulnya sama mobil yang setipe, sama cc, sama merek dengannya. Ganti mobil beda lagi nanti. Tapi yang mengikat pertalian sahabatannya karena Allah itu yang lebih kekal abadi. Dan hadirin, kalaupun ada nanti terpisah, baik sangka dulu sama Allah. Apapun yang Allah hadirkan, kita tahu takdir kita ditulis oleh Allah, zat yang maha sayangnya bukan main sama kita. Orang tua kita tuh sayang sama kita, tapi Allah lebih sayang sama kita. Jadi kalaupun nanti kita ditinggalkan, ada orang udah lama ikut sama kita, terus tiba-tiba ditinggalkan, yakin bahwa itu cara Allah untuk betul-betul memilihkan siapa yang terbaik untuk membersamai Anda. Dan kita tahu takdir kita ditulis oleh Allah, zat yang maha sayang sama kita. Jadi gak mungkin Allah berniat buruk sama hambanya. Allah pasti menginginkan yang terbaik. Tuh kan terjadi, orang ini karyawan kita pergi, Allah ganti yang lebih baik. Ada branch manager kita di satu kota, dia keluar menggondol uang sekian, Allah ganti yang lebih baik. Waktu itu kita mau jualan, jam 8 masuk tinggal buka, kok di hari yang sama karyawan kita sepakat gak masuk. Tenang, Allah ganti yang lebih baik. Kan kita ditulis takdirnya sama zat yang maha sayang sama kita. Apakah terus mungkin bagi Allah menyakiti hambanya? Gak mungkin. Kalaupun nanti di akhirat ada sebuah siksa yang didapat, itu karena dirinya sendiri. Allah gak pernah zalim sama hamba-hambanya. Maka jamaah, kehilangan akan seseorang boleh jadi itu cara Allah mengabulkan doamu selama ini. Kalau pas teman-teman lagi bergaul, terus kok tiba-tiba ada yang aneh perasaannya dalam pergaulan ini. Terus satu persatu ada barisan kecewa. Barisan kecewa ini barisan yang seringnya mengecewakan, dan barisan yang sudah kecewa mengecewakan, mengajak orang-orang untuk ikut kecewa. Terus dia buat barisan sakit hati, BSH. Barisan sakit hati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yakin siapa-siapa yang dia bersahabat karena Allah, Allah ikat tali kuat. Siapa-siapa yang bersahabat hanya karena tadi BSH, barisan sakit hati, tidak akan pernah bertahan lama, kecuali pasti mereka nanti akan sibuk dengan sendiri-sendiri urusan dunia-dunianya. Agak-agak cukup lumayan ya jemaah. Kadang mungkin dalam setiap pergaulan dijumpai yang demikian. Tapi tahu nggak, karyawanmu yang keluar, branch manajermu yang keluar, orang yang kau amanahi lalu kemudian keluar, tak lagi membersamaimu, boleh jadi itu cara Allah mengabulkan doamu selama ini. Kan kita berdoa, ya Allah kelilingi kami dengan hamba-Mu yang salih, yang baik, yang jujur, yang amanah, yang tulus dalam setiap bekerjanya, yang tulus dalam menjaga store saya yang di luar kota sana. Jadikan ya Allah beliau hadir ya Allah.
Kita minta sama Allah kan dikelilingi orang-orang yang baik. Lah kok ketika branch manager kita berkhianat kita malah marah-marah? Kan aneh. Engkau meminta agar dikelilingi orang baik ketika Allah mengeluarkan yang tidak baik dari tokomu, mengeluarkan yang tidak baik dari kedaimu, restoranmu, atau kelontong yang kau punya, atau bisnis online shop yang lagi kau jalani. Kenapa engkau malah marah-marah? Bukankah itu cara Allah menghindari dia agar tidak lagi bersama engkau? Untuk Allah ganti dengan yang lebih baik? Iya. Berapa banyak akhirnya orang sadar, iya Ustadz, diganti sama Allah yang lebih baik. Ingat kisah salah seorang jamaah yang dulu saya ceritakan sebelum corona, uangnya dibawa kabur 70 juta sama orang yang paling dipercayainya. Ini kisah jadul tapi sering saya bawakan. Alkisah ada seseorang punya usaha garment, dibawa kabur uangnya 70 juta sama orang yang dipercayainya di salah satu garment tersebut. Pas corona kemarin toko garmentnya bukannya drop tapi malah meningkat jamaah. Akhirnya beliau jumpa lagi terus kemudian bilang, Ustadz terima kasih dulu ketika kami uangnya dibawa lari 70 juta beberapa tahun yang lalu. Ustadz nyampein sabar, Allah pasti ganti yang lebih baik, yakin. Gak ada yang lebih sayang sama kita kecuali Allah. Allah itu menulis takdir untuk kita karena Allah saking sayangnya sama kita. Sekalipun menurut kita itu belum baik tapi menurut Allah pasti baik. Terus saya kuatin beliau dengan ayat favorit kami, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu yang terjadi tapi menurut Allah itulah yang terbaik. Boleh jadi kita suka sama sesuatu tapi menurut Allah itu yang terburuk buat kita, dan siapa yang lebih tahu daripada Allah? Gak ada. Bahkan kita sendiri, apakah kita yakin menurut kita inilah yang terbaik? Mama pokoknya aku harus masuk universitas A. Gimana mamamu cuma begini aja Ndok? Mama doakan yang terbaik. Pokoknya harus. Apakah kita jamin masuk universitas A kita akan sukses? Belum tentu. Bahkan ketika Allah patahkan pengharapanmu, Allah hancur leburkan hatimu, Allah porak-porandakan dadamu. Di saat itu Allah menginginkan agar engkau tidak bergantung kepada makhluk siapapun orangnya. Mau dia sudah lama membersamai kita, mau dia kayak apa, keluar aja jemaah. Dan gak usah diharap apapun kecuali hanya berharap kepada Allah. Yakin siapa yang jujur, baik memang anak ini, baik memang jujur perusahaan ini, dia betul-betul ikhlas karena Allah. Pegang omongannya Rasulullah, satu hal ini, baddalakallahu bihi ma huwa khairun lakamin. Allah pasti ganti dengan orang yang lebih baik. Yakin jamaah. Tutup mata udah. Karena ini sabdanya Rasulullah. Tutup mata aja udah. Yakin akan Allah ganti dengan orang yang lebih baik. Yakin. Tutup mata aja udah. Aduh tapi dia intinya Ustadz. Di restoran saya dia cookernya. Dia yang masak. Cita rasanya tuh orang-orang udah sepakat sama dia. Udah tenang aja. Kalau dia culas keluar gak usah khawatir. Allah ganti dengan koki, chef yang jauh lebih baik. Itu janjinya Rasulullah kan. Innaka lan tad'a syai'an lillah azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Allah pasti baddal, ganti. Huwa khairul lakamin, lebih baik dari selama ini yang kau tidak pernah menyangka akan memilikinya. Ternyata betul kan? Kemarin orang itu beberapa tahun lalu cerita,
Tapi gimana Ustadz, dia nih orang kepercayaan kami. Aduh, toko kami 70 juta itu uangnya dibawa kabur. Uang besar itu buat kami Ustadz. Ini gimana nih toko kami jadi berantakan begini gini. Sabar, sabar. Kalau ada yang cerita sama saya, kita sebanyak apapun ilmu kan ujung-ujungnya bilangnya sabar. Udah paling gitu doang. Sabar, sabar mas. Akhirnya setelah corona, benar Ustadz. Untung dia keluarnya sebelum corona, pas mungkin omset garment kami masih segini. Kalau dia ikut sekarang garment kami omsetnya udah miliaran, waduh, yang dia bawa kabur bukan 70 juta tapi miliaran. Itu cara Allah. Yakin, hari ini toko kita tutup gak apa-apa, wes. Albaik rica-rica ayam tutup gak apa-apa wes. Ada toko apa jamaah punya toko tutup gak apa-apa, udah jamaah, nanti Allah ganti yang lebih baik. Yakin aja dulu sama Allah. Kadang kita hanya cukup bertahan pada saat ujian, yang mana bertahan itu menunjukkan sabarnya engkau saat diuji Allah. Kadang kita gak perlu mumet mikirin juga, walaupun kadang-kadang mumet juga, tapi kadang yang penting tugasmu bertahan, udah bertahan aja, tetap taat sama Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Ada orang datang silih berganti harus terima bahwa people come and go. Yakin siapa yang bertahan dengan wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Siapa yang dia sabar dan dia sholat, Allah akan membersamai dia. Dan orang-orang yang sabar kan adalah orang yang selalu digembirakan sama Allah. Wa basyiris sabirin. Kalau kamu sabar, itu loh ada kabar gembira buatmu. Allah udah janji begitu. Ada polanya, jadi emang ada polanya jamaah. Pola pertolongan Allah itu kan emang berpola. Dia bukan asal-asalan, tos-tosan aja. Enggak, kita sama Allah tuh bukan lagi gambling. Keyakinan kita, keimanan kita sama Allah tuh bukan seperti perjudian. Allah balas enggak ya? Kalau aku sedekah, apa emang benar sih Allah balas? Enggak, kita yakin sama Allah dengan seyakin-yakinnya itu bukan gambling. Enggak ada. Enggak ada kita sama Allah gambling itu enggak ada. Tapi itu bisnis terbaik. Kalau capture Al-Quran, bahasa Qur'annya Allah mengkiaskan kalau kamu berbisnis denganku kata Allah lewat infakmu, sodakohmu, pengharapan terbaikmu kepadaku. Gak ada kecenderungan kamu berharap kepada makhluk melainkan kamu cuma fokus kepada ridhoku. Allah berfirman kamu sedang tijarotan lan tabur. Kamu lagi bisnis sama zat yang tidak akan pernah membuatmu bangkrut selama-lamanya. Kalau bisnis sama manusia, banyak untungnya apa sering kecewanya? Sering kecewanya. Mbak Yu tak bawa dulu bajunya ya. Iya, kasih selusin. Pembayarannya oke bagus. Mbak Yu minta tingkatin 5 lusin boleh? Boleh, kasih 5 lusin, bayarnya bagus. Kalau minta 100 lusin boleh, karena 1, 2, 3 pembayarannya bagus, begitu yang keempat minta 100 lusin dikasih, begitu dikasih hilang, kontaknya gak ada. Ada loh kemarin cerita, Masya Allah Ustadz, saya baru ditipu 2 truk sapi waktu kemarin Idul Adha. Saksinya ada di sini, gak ada yang hadir sini. Kami pergi ke salah satu peternakan sapi karena waktu itu ada yang nyuruh. Semoga Allah memuliakan beliau. Beliau suruh nyari sapi sekian ton, jumlahnya 5 ekor dan kami mencari ke sana kemari. Ada cerita jemaah. Saya baru ditipu Ustadz 2 truk sapi. 1 truk isinya 4 ekoran kira-kira. 1 truk isinya 4 ekor kali 2 truk 8 ekor. Sama salah seorang di sebuah wilayah. Dia udah order ketiga kalinya Ustadz. Order pertama lancar, order kedua lancar, order ketiga pembayarannya setengah. Terus dia bilang gini, kalau mau dilunasin kirim dulu dong 2 truk sapi ke sini. 1 truk isinya 4 ekor sapi. Supaya nanti yang bayar 3 dilunasin.
Orang ini karena udah, oh iya nih biar cepet ya perputarannya. Dia pas lagi ada barang, 8 ekor, 2 truk itu dikirim ke wilayah itu. Nomor WA-nya gak bisa dihubungi, sampai di sana orangnya gak jelas siapa. Wah, sapi itu terus ya udah, gak tahu sampai di mana tuh. Orang macam-macam ujiannya hadirin, macam-macam. Tapi Allah itu selalu kasih kabar gembira. Fa inna ma'al usri yusra. Hubunganmu sama manusia, selama engkau niatnya baik, boleh jadi pihak sana tidak punya niat yang sama baiknya seperti yang engkau berniat kepada dirinya. Tapi kan Allah gak tidur. Kita niatnya saya main ke tempat Anda, saya mencintai Anda karena Allah. Tapi ternyata dia mencurangi kita, itu urusan dia sama Allah. Saya main ke rumahmu, menjalin persahabatan denganmu, pure gak ada tendensi apapun. Kecuali karena saling mencintai karena Allah. Tapi nanti pihak itu yang terus kemudian dia malah membuat kita menjadi terluka atau kayak apa, tenang. Selalu ada episode pelangi setelah hujan yang turun. Setelah badai yang kencang menerpa, akan ada pohon yang berdiri tegak dan kuat. Tugas kita itu sambung silaturahim. Tapi saya agak bete Ustadz, pernah dikecewakan. Boleh gak kalau saya blokir? Boleh. Loh, emang ada dalil bolehnya kita menjaga jarak? Jawabannya buka Quran surah 9 Al-A'raf ayat 199. Tapi ada syarat pertamanya sebelum nanti masuk ke skema yang nomor 3. Al-A'raf 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa. Syarat pertamanya kamu maafin dulu. Kita mah udah maafin, udah maafin. Wa'mur bil urf. Orang ini ajak aja berbuat baik. Ajak secara keseluruhan, terus aja berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin. Dan kamu boleh loh berpaling anil dari jahilina, orang-orang yang jahil. Kata para ulama, orang ini telah pernah mengkhianatimu, orang ini telah pernah culas padamu, orang ini sering membulimu, menghinamu, memfitnahmu, menjatuhkan harkat, martabat, kehormatan dirimu, istrimu, anak-anakmu dan keluargamu. A'rid, berpalinglah. Lebih-lebih ada kalimat la taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama dia. Kalau dia punya sesuatu jangan dibeli karyanya. Gak usah sering-sering barengan sama dia. Boleh, makanya buka Al-Quran. Jadi boleh saya memblokir, boleh. Tapi saat ketemu di dunia nyata tetap seperti biasa aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah. Rasulullah SAW pernah mengalami fase kayak gitu. Sama siapa? Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy itu pembunuh Sayyidina Hamzah. Budaknya Hindun, istrinya Abu Jahal. Sayyidina Hamzah ditombak sama Wahsy. Budaknya Hindun, budaknya Abu Jahal, karena Abu Jahal waktu itu terbunuh pada peperangan Badr. Balas dendam di perang Uhud, Hamzah ditombak, dibelah dadanya, sama Hindun diambil jantungnya, dimakan. Rasulullah melihat itu dengan mata kepala beliau dan beliau tidak bisa melupakan itu Wahsy pembunuh Hamzah. Meskipun pada endingnya Wahsy masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam agak-agak menjauh ya, para sahabat bilang gitu. Karena kami masih terekam bagaimana dulu kamu begitu betul-betul keji dan kejam yang membunuh salah seorang sahabat Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Menjaga jarak boleh. A'rid 'anil jahilin. Ada tombol unfollow, gak suka unfollow. Ada tombol di YouTube unsubscribe, unsubscribe. Teman-teman like aja kalau suka, dislike aja kalau gak suka, follow aja kalau suka, unfollow aja kalau gak suka, subscribe aja kalau suka, unsubscribe aja kalau gak suka. Sesimpel itu kok. Jangan habiskan waktu,
hanya untuk menghabiskan, jangan habiskan waktu hanya untuk membenci. Hati kita ini jangan sering-sering membenci. Ambil keep it simple, ini set blokir udah. Nanti kita mikirin yang lain. Biar kita mikirin yang lebih produktif, mikirin yang lebih bermanfaat. Itu sahabat yang dirahmati Allah. Dan ini kembali lagi tentang keutamaan menjalin persahabatan karena Allah. Siapa yang menjalin persahabatan karena Allah? Annallah ahabbaka kama ahbabtahu. Allah akan mencintainya sebagaimana dia mencintai saudaranya karena Allah. Maka nanti ucapan ini boleh diamalkan sama teman-teman. Ucapkan kalimat yang sederhana ini. Uhibbuka fillah. 1, 2, 3. Kalau laki-laki uhibbuka fillah. Kalau perempuan uhibbuki fillah. Bilang sama orang itu. Siapa yang dia mencintai saudaranya karena Allah, Allah mencintai dia tersebab dia mencintai saudaranya. Sebab dia mencintai saudaranya karena Allah. Itulah teman-teman. Dan manusia itu tempatnya banyak kekurangannya. Gak adalah manusia yang sempurna. Siapa sih diantara kita yang sempurna? Gak ada. Manusia yang sempurna hanyalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat kita punya kekurangan, kita ya juga punya kekurangan. Kita yang dikecewakan boleh jadi kita juga sering mengecewakan orang lain. Kita yang dikhianati boleh jadi ya kita juga sering mengkhianati orang lain. Kita sering dibuat terlambat sama orang, boleh jadi saat janjian kita juga sering nerlambatin kesepakatan padahal orang itu sudah datang lebih dulu daripada kita. Manusia itu gak bisa memenuhi semua keinginan dan harapan kita. Itu bukan karena manusianya gak sanggup. Manusianya gak mampu. Tapi Allah ciptakan manusia memang punya kelemahan. Yang bisa membuat kita puas itu cuma satu. Allah. Manusia sehebat apapun, alat secanggih apapun, handphone semahal apapun, pasti tetap bakal, ini handphone udah mahal-mahal tetap begini ya. Pasti bakal bilang gitu. Mau rumah Anda sebagus apapun, pasti nanti bilang, kenapa ya rumahnya kok begini ya? Karena ini dunia. Mau menurut Anda pasanganku, kamulah rajaku, kamulah ratuku, pasti ada yang kurang dari pasangan Anda. Karena itulah manusia. Kalau semua yang kita rasakan di dunia, dari kenikmatan-kenikmatan dunia, rumah yang kita punya, mobil yang kita tunggangi, pasangan yang kita punyai, dan kita merasa kamu sempurna buatku. Boleh jadi itu bukan penduduk dunia, jangan-jangan tuh pasangan kita bidadari kali itu. Karena manusia gak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya, ada cacatnya, bermaklum-maklumlah. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, ayo saling cinta mencintai karena Allah. Ayo saling lindung melindungi karena cinta kepada Allah. Siapa yang menjalin cintanya karena Allah, Allah pasti akan melanggengkan persahabatan tersebut. Tapi siapa yang tendensinya karena dunia, dan dunia, gak akan pernah awet apa yang dilaluinya dan tidak dapat dia kecuali apa yang telah dia niatkan, dan esok atau lusa dia akan mendapat balasan dari apa yang telah dilakukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Uhibbukum fillah. Kalau Rasulullah menganjurkan kalimatnya, kalau untuk laki dan perempuan, uhibbukum fillah. Kalau satu orang, uhibbuka laki-laki, uhibbuki perempuan. Tapi kalau semuanya, uhibbukum fillah. Coba bilang uhibbukum fillah. Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Itu cara jawabnya. Ya belum hafal, ya udah pelan-pelan, yang penting uhibbukum fillah dulu. Karena ada jawabannya juga. Utarakan, uhibbukum fillah, aku mencintaimu karena Allah. Orang yang menerima balas, ahabbakalladzi ahbabtani lah. Ahabbakalladzi ahbabtani lah. Aku juga mencintaimu karena Allah sebagaimana engkau juga mencintaiku karena Allah. Itu saling doa mendoakan. Uhibbukum fillah
Allah mencintai kita karena mencintai saudara kita karena Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, satu hadis dari Abu Hurairah ini tentang berkunjung menjadi pengingat buat yang berbicara dan buat semua. Yuk saling kunjung mengunjungi yuk. Rumah kita mudah-mudahan diizinkan sama Allah menjadi rumah yang banyak dikunjungi kaum muslimin. Banyak dikunjungi oleh orang-orang, tapi kunjungannya jangan cuma pas besok kita mati jemaah. Pas besok kita meninggal kunjungannya gak ketemu sama kita. Mudah-mudahan beliau berkunjung ke rumah kita pas kita masih sehat, pas kita masih sempat untuk membersamainya. Dan selalulah kalau berkunjung ingat seperti pemuda ini berkunjung. Kamu punya urusan dunia? Enggak. La. Inni uhibbuhu fillah. Aku berkunjung ke rumahnya ya karena aku mencintainya karena Allah. Jadi setiap jalan roda berputar, bensin yang terkuras, itu semua Allah ganti dengan kecintaannya karena kita mencintai saudara kita karena Allah. Gak kerasa jamaah sudah azan Isya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sederhana ini mendatangkan berkah berlimpah buat kita semua. Uhibbukum fillah. Kami mencintai jamaah semua karena Allah. Mudah-mudahan jamaah dibersamai dalam kebaikan, dilapangkan dadanya untuk menerima kebaikan, dijauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada orang-orang yang tidak baik, didekatkan kepada orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat, istiqomah terus. Majelis ilmu adalah tempat di mana kita akan mendapat surga, jalur VVIP untuk memasukinya.